Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Siti Nur Anissa akan menjawab atau menjelaskan Lamsol nomor 4 dari tugas praktikum algoritma dan pemrograman. Baik, langsung saja saya share screen. Nah, yang mana soalnya ini buatlah program di mana untuk menentukan di mana pertama kita inputkan nilai A dan B agar menghasilkan perpangkatan dari nilai C dan D. Untuk nilai C itu menghasilkan angka ganjil dan dipangkatkan dengan inputan nilai A secara menurun. Nah, untuk secara menurun untuk pangkatnya. Nilai D itu menghasilkan angka genap dan dipangkatkan dengan pangkat 1, setiap pinnya bertambah 1 untuk pangkatnya. Dan nanti outputnya itu juga akan menampilkan hasil C modulus D. Baik, langsung aja kita ke deskripsi programnya, di mana program ini menerima dua input bilangan dari A dan B, lalu menghitung dua nilai tersebut, dua nilai C dan D, berdasarkan operasi perpangkatan dengan pola tertentu. Nilai C itu dihitung dengan menjumlahkan perpangkatan bilangan ganjil dari 1 hingga A, di mana pangkatnya itu mulai dari A. Misalkan A-nya itu 4, berarti pangkatnya itu mulai dari 4. Misal C itu bilangan ganjil dari 4 berarti satu bilangan ganjil yang 1 sampai 4 itu kan 1 dengan 3, yang mana satu itu pangkat 4 dan tiganya itu pangkat 3. Nah, sedangkan nilai D itu dihitung dengan menjumlahkan perpangkatan bilangan genap dari 2 hingga B, dengan pangkat yang dimulai dari 1 dan bertambah setiap iterasinya. Nah, setelah itu program akan menampilkan hasil perhitungan C dan D beserta hasil modulus C modulus D jika D-nya itu tidak sama dengan nol. Jika D-nya itu bernilai nol, program akan menampilkan pesan bahwa operasi tidak didefinisi. Baik, untuk flowchartnya di sini, di mana flowchart itu kan dimulai dari start, kemudian kita inputkan nilai A dan inputkan nilai B, kemudian prosesnya itu, kemudian eh inputkan prosesnya, kemudian nilai C, lalu di sini, di mana proses ini pangkat pangkat ganjil itu sama dengan A itu dimulai dari I-nya sama dengan 1. Lalu di sini kita menggunakan while I untuk I kurang dari sama dengan A. Jika nilainya true, dia akan proses hasil sama dengan 1. Jika nilainya false, dia akan langsung ke pernyataan ke for perulangan di sini. Mana di sini jika nilainya true, dia akan proses hasil sama dengan 1, kemudian di selanjutnya akan ke perulangan ke for sini J sama 0, untuk J-nya itu kurang dari pangkat ganjil. Kemudian kalau dia true, dia akan menghasilkan di sini dia akan proses hasilnya itu dikali dengan I. Kemudian iterasinya akan bertambah di sini, setiap iterasinya itu nanti akan bertambah 1 hingga dia nilainya false. Kalau dia nilainya false, dia akan kembali ke sorry. Kalau dia nilai false, dia akan kembali ke while sini hingga berulang-ulang. Lalu selanjutnya dia akan ke proses di mana hasil C tadi itu ditambahkan dengan hasil. Akhirnya dimasukkan ke variabel C. Kemudian di sini akan eh outputnya itu akan menghasilkan pangkat pangkat ganjil. Kemudian diproses pangkat ganjil itu dikurang nilainya 1. Lalu
Dia akan ke pernyataan if lagi di mana di sini untuk I itu I plus 2 itu kurang dari sama dengan A. Kalau dia nilainya true, dia akan menghasilkan output tambah. Kalau dia nilainya false, dia akan di sini I-nya itu ditambah 2. Kemudian akan menghasilkan nilai D. Lalu di sini akan memproses pangkat genap itu sama dengan 1, di mana itu sama dengan 2. Lalu akan ke while lagi, di mana I kurang dari sama dengan B. Jika nilainya true, dia akan menghasilkan, di sini akan proses hasil sama dengan 1. Kalau dia false, dia akan langsung ke sini, ke pernyataan for. Nah, kalau misalkan dia di sini dia true, dia akan proses hasil sama dengan 1, kemudian dia akan ke pernyataan for, di mana J sama dengan 0. J itu kurang dari, J itu dimulai dari 0, di mana J itu kurang dari sama dengan pangkat genap. Kurang dari pangkat genap. J itu kurang dari pangkat genap. Kemudian kalau di sini ada eh, simbol connect, di mana di sini dia itu kalau misalkan kita tidak nggak muat dia ininya apa eh, halamannya itu tidak muat, dia untuk berpindah ke halaman selanjutnya untuk menyambungkan ke, nah di sini di mana di sini menggunakan variabel x, kita boleh menggunakan variabel lain, di mana di sini kalau misalnya di sini kita menggunakan variabel x, maka di sini juga untuk konektornya juga menggunakan variabel x. Lalu dia jika dia sudah di sini dia terus nilai, dia akan proses hasil itu dikali dengan i. Ini disebut variabel hasil. Kemudian iterasinya itu akan bertambah satu setiap iterasinya. Melakukan iterasi di sini. Lalu dia jika nilai false, dia akan di sini akan proses D itu ditambah dengan hasil, kemudian akan outputnya menghasilkan pangkat genap. Kemudian akan diproses lagi, pangkat genap itu ditambah dengan satu, setiap nilainya tambah satu, kemudian ke pernyataan if, di mana I itu I plus 2 itu kurang dari sama dengan B. Jika nilainya false, dia akan di sini I-nya itu akan ditambah dengan 2. Kemudian jika nilainya true, dia akan menghasilkan output tambah. Nah, kalau dia false di sini dia I-nya itu bertambah dengan 2, kemudian akan di sini output C itu akan menghasilkan total nilai C dan total nilai D. Nah, selanjutnya eh, akan lanjut ke if berikutnya, di mana D itu tidak sama dengan 0. Nah, jika D-nya itu tidak sama dengan 0, maka hasil di mana nanti dia akan outputnya itu akan menampilkan hasil C modulus D. Nah, kalau dia hasilnya false, misal D-nya itu sama dengan 0, maka dia akan di sini C modulus D itu akan menghasilkan output C modulus D itu tidak terdefinisi. Tahu D-nya itu ditambah dengan 0. Kemudian program selesai. Nah, untuk algoritma sedokutnya, yang pertama itu kita deklarasikan dulu variabelnya, di mana di sini ada variabel A, B, C sama dengan 0, dan D sama dengan 0. Nah, kemudian ada variabel pangkat ganjil, pangkat genap, hasil, I, dan J dengan tipe data integer karena dia merupakan bilangan bulat. Nah, kemudian di sini read nilai A, di mana di sini akan menampilkan string nilai A, kemudian kita diminta untuk read A, kita diminta untuk menginputkan nilai A, kemudian read B, read B ini sama dengan yang tadi. Kemudian pangkat ganjil, di mana pangkat ganjil ini di mana A itu disimpan, nilai dari variabel A tadi kita simpan disimpan di pangkat ganjil. Kemudian satu ini disimpan di variabel i, di mana di sini kemudian while kita menggunakan while, mana while ini dia i-nya itu kurang dari sama dengan a. Kemudian memulai program di sini, di mana satu itu disimpan di variabel hasil, kemudian 0 J, untuk J itu sama dengan kurang dari pangkat ganjil ini disimpan di variabel
J, kemudian memulai program lagi di sini, di mana hasil dikali I itu simpan variabel I, kemudian programnya ini berakhir lalu ke program selanjutnya di mana J sama dengan satu, J itu ditambah dengan satu nilainya, kemudian disimpan ke variabel J, kemudian di mana J ini sama dengan J ditambah satu, kemudian C ditambah hasil tuh disimpan ke variabel C, kemudian kita inputkan nilai I, lalu di sini akan nampil read eh seperti ini, dia akan nantinya akan outputnya itu akan menghasilkan simbol seperti ini atau simbol untuk perpangkatannya. Kemudian rate sini akan inputkan pangkat ganjil. Kemudian di mana pangkat ganjil ini yaitu pangkat ganjil dikurang dengan satu disimpan ke variabel pangkat ganjil. Kemudian memeriksa kondisi di mana itu sama I plus 2 itu kurang dari sama dengan A. Kemudian akan memulai program di mana di sini pertama dia akan mencetak tambah, kemudian selesai lanjut ke selanjutnya di mana I tambah 2 itu disampaikan ke variabel I. Kemudian eh selesai, N selesai. Lalu program lalu di sini read nilai D, di mana di sini akan mencetak nilai D. Yang mana nilai D itu untuk pangkat yang genap. Di mana di sini satu itu disimpan ke pangkat genap, di mana dua itu disimpan ke variabel i. Karena pangkat genap itu dimulai dari dua. Kemudian while di sini i itu kurang dari sama dengan b, kemudian mulai program di mana satu itu simpan variabel hasil, kemudian eh nol untuk J kurang dari sama dengan pangkat genap di sini simpan ke variabel J, kemudian mulai program lagi di mana hasil dikali dengan I disimpan di variabel hasil, kemudian program selesai lanjut ke program selanjutnya di mana J ditambah lanjut ke perulangan di sini J tambah satu ke J, kemudian D ditambah hasil ke D, kemudian kita inputkan kemudian inputkan nilai I, lalu rate di sini menampilkan simbol perpangkatan, kemudian rate read pangkat genap, di mana pangkat genap ini pangkat genap ditambah satu kemudian disimpan ke variabel pangkat genap, kemudian cek kondisi lagi is plus 2 itu kurang dari sama dengan B, kemudian mulai program lagi di mana read di sini akan mencetak string, mencetak simbol eh, tambah, kemudian n, lalu di sini i plus 2 itu simpan ke variabel i, dan kemudian selesai lalu mulai ke program selanjutnya, lalu ke selanjutnya di mana rate menampilkan di sini akan mencetak total nilai C, kemudian akan menginputkan nilai C-nya, terus kemudian di sini rate total nilai D, di sini akan mencetak string total nilai D, kemudian inputkan nilai D, akan menginput nilai D, kemudian di sini cek kondisi lagi di mana D itu tidak sama dengan nol. Nah, di sini kalau D-nya itu tidak sama dengan nol, dia akan menghasilkan output hasil C modulus D. Kemudian di sini string hasil C modulus D, di mana di sini dia akan menginputkan nilai C modulus D-nya, kemudian di sini uh, else, atau jika misalkan di sini D-nya itu sama dengan nol, maka rate-nya itu akan menampilkan string C modulus D itu tidak terdefinisi atau D-nya itu sama dengan nol. Kemudian program selesai. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita akan masuk ke programnya. Mana di sini kita menggunakan bahasa C++, CPP. Include IOStream ini untuk memanggil semua sinteks seperti Shein, Sheout, and Lie. Kemudian using namespace std ini digunakan untuk agar semua fungsi yang dipakai nanti dia itu terbaca. Lalu ada int main sebagai fungsi utama. Lalu ada buka kurung kurawal, di mana buka kurung kurawal ini untuk memulai program.
Nah, di sini ada variabel A, B, C sama dengan nol, D sama dengan nol, terus pangkat ganjil, pangkat genap, hasil I dan J. Di mana variabel A ini, variabel A dan B ini untuk menyimpan nilai yang nanti kita inputkan itu. Kemudian variabel C sama dengan nol itu menyimpan hasil total perhitungan bilangan ganjilnya nanti. Kemudian D sama nol itu untuk menyimpan perhitungan hasil total dari perhitungan bilangan genapnya perpangkat bilangan genap pangkat tadi, kemudian pangkat ganjil itu untuk menyimpan pangkat pada perhitungan bilangan ganjilnya, kemudian pangkat genap itu untuk menyimpan pangkat pada perhitungan bilangan genapnya, kemudian variabel hasil ini untuk menyimpan hasil perkalian perpangkatannya nanti, kemudian variabel I dan J ini untuk iterasi perulangannya. Nah, di sini ada shout nilai A, di mana di sini nanti pada hasil outputnya program akan menampilkan string nilai A, lalu in A, di mana kita dipinta untuk menginputkan nilai dari A. Cout base in B ini juga sama dengan yang tadi saya jelaskan yang pada nilai A itu. Kemudian cout prosesnya nilai di mana di sini akan menampilkan teks prosesnya dan pindah ke nilai ini pindah ke baris selanjutnya. Kemudian nanti output C itu akan menghasilkan teks nilai C untuk menunjukkan proses perhitungan C-nya. Nah, di mana di sini ada proses pangkat ganjil sama dengan A, itu menyimpan nilai pangkat awal yang sama dengan A. Nah, kemudian I sama dengan satu ini untuk memulai iterasi dari angka satu karena hanya menghitung bilangan ganjil saja. Nah, while I sama dengan kurang dari sama dengan A ini selama I-nya itu berarti di sini selama I-nya itu lebih kecil atau sama dengan A, loopnya itu akan berjalan. Nah, I itu hanya mengambil nilai dari bilangan ganjil karena nanti akan ditambahkan dengan dua.
Nah, di sini ada hasil satu, di mana hasil sama dengan satu itu berarti menginisialisasikan hasil perkalian dengan satu. Kemudian for J sama dengan nol, di mana kondisi ini J kurang dari pangkat ganjil, eh di mana di sini lob itu sebanyak pangkat ganjil kali, kurang dari pangkat ganjil. Setiap iterasinya itu akan J plus plus, di mana di sini nanti setiap iterasinya itu akan bertambah satu. Lalu hasil di mana di sini hasil dikali dengan I disebutkan variabel hasil. Lalu C ditambah dengan hasil, di mana di sini akan membuahkan hasil perpangkatan ke variabel C. Nah, kemudian di sini dia akan menampilkan proses perpangkatan. Misalnya, jika I-nya itu sama dengan satu, nanti pangkat ganjilnya itu sama dengan 5, maka akan tampil satu pangkat 5. Kalau kita masukkan yang ganjilnya itu tadi nilai A-nya itu 5, misalkan ya. Kemudian I-nya itu sama dengan satu, berarti nanti hasil pangkat itu satu pangkat 5. Pangkat ganjil min ini mengurangi pangkat setiap iterasinya. Nah, kalau misal tadi kondisinya eh, dia nanti di setiap perulangannya itu bakal berkurang satu pangkat ganjil. Misalkan tadi kan kita masukkan input nilainya itu A. Nah, kemudian tadi I-nya itu sama dengan satu, berarti I pangkat 5. Kemudian kita cari lagi kan ke atasnya, kalau 2 itu kan genap, berarti 3 itu kan ketiga, langsung loncat ketiga itu ganjil. Nah, di situ berarti tiganya itu pangkat 4. Kemudian 5 berarti dikurang lagi satu pangkatnya, berarti 5 itu pangkat 3. If di mana di sini ada kondisi I itu I plus 2 kurang dari sama dengan A. Dia akan menghasilkan output si out tambah. Jika masih ada angka ganjil, nah berarti jika masih ada angka ganjil berikutnya, dia nanti akan menghasilkan tanda tambah. Kayak misalkan tadi kita inputkan A-nya itu 5, I-nya 1 tadi, mulai dari satu yang ganjilnya kan itu pangkat
pangkat 5, kemudian selanjutnya itu masih ada bilangan ganjil yang kurang dari 5 atau kurang dari sama dengan 5, 3 berarti kan. Berarti nanti dia itu sebelum menampilkan angka ganjil tersebut, dia akan menampilkan output tambah terlebih dahulu. Lalu she out and lie untuk berganti baris selanjutnya. Di sini isa I plus 2 sama I plus sama dengan 2 itu dia itu menambah I sebanyak 2 kali 2 agar hanya menghitung bilangan ganjilnya saja. Kemudian di sini she out nilai D di mana di sini hasil outputnya nanti akan menampilkan teks nilai D untuk menunjukkan proses perhitungan D-nya. Nah, kemudian pangkat genap sama dengan 1 itu pangkat awal untuk bilangan genapnya, berarti pangkat awal untuk bilangan genapnya itu 1, dimulai dari 1. Kemudian I sama dengan 2 itu dimulai dari 2, bilangan genapnya tadi dimulai dari 2 karena eh, awal bilangan genap itu kan 2. While di sini ada while I kurang dari sama dengan B. Di mana selama I-nya itu lebih kecil atau sama dengan B, lobnya itu perulangannya itu akan terus berjalan. Kemudian di sini ada hasil sama dengan 1. Di sini sama seperti kita yang menghitung C, yang C tadi, yang ini C sama dengan 1 ini.
Dimana di sini sama dia seperti kita menghitung yang ini untuk nilai A tadi. Tetapi di sini dia itu pangkatnya itu akan bertambah satu setiap iterasinya. Kalau yang tadi, yang perhitungannya C tadi itu kan untuk yang ini, hasil C ini, dia pangkat C itu akan berkurang satu setiap iterasinya kan. Nah, kalau yang di ini dia akan bertambah satu. Misal kita inputkan B, angka B itu nilai B itu kita inputkan 5 tadi, berarti itu kan diawali dengan dua kan karena satu kan tidak mungkin karena dia ganjil. Kemudian berarti dua itu pangkat satu. Kemudian akan bertambah bertambah sesuai akan bertambah satu setiap iterasinya di mana kalau 4 itu dia berarti satu tambah satu eh ya satu tambah satu berarti dua berarti 4 pangkat dua. Dimana di sini nanti sama seperti yang C tadi itu menambahkan hasil perpangkatan ke variabel D. Yang mana lah kemudian dia akan menampilkan eh yang tadi I sama dengan itu berarti misalnya itu dua kayak gitu terus kemudian pangkat genapnya. Misal dua dua pangkat satu empat pangkat dua. Nah, pangkat genap plus plus di sini berarti setiap iterasinya itu nanti setiap perhitungannya pangkat yang mana sudah saya jelaskan tadi itu pangkat genap itu akan bertambah satu pangkat. Setiap iterasinya dia akan bertambah satu. Nah, yang ini juga sama seperti yang sudah saya jelaskan di bagian C tadi, di mana kalau dia di bagian yang A tadi, AC tadi, di mana kalau dia nantinya I plus 2 itu kurang dari sama dengan B, masih ada masih ada angka genapnya. Nah, yang kurang dari B tadi, dia akan mencetak operator tambah.
Mana si out and line ini untuk berpindah ke baris selanjutnya. Benar sini ada shoot out nilai C dan nilai D di sini. Berarti di sini di mana nanti di outputnya program itu akan menampilkan string total nilai C. Di mana kemudian di sini ada total di mana tadi total dari penjumlahan perpangkatannya tadi itu disimpan ke variabel C. Ini kan kemudian ditampilkan di sini kemudian D-nya juga. Setelah itu akan mencetak baris baru, kemudian akan yang menampilkan yang D-nya. Nah, di sini ada kondisi lagi, jika D-nya itu tidak sama dengan nol, maka nanti program di sini akan menampilkan eh out hasil dari C modulus D. Di mana di sini jika tidak memenuhi kondisi ini, maka akan mencetak string C modulus D itu tidak terdefinisi. Tahu D-nya itu sama dengan nol. Di sini tutup kurawal yang ini itu kelebihan.
Lalu kita coba untuk run. Di sini ada yang error yang nomor 23. Misal kita masukkan nilainya itu A-nya 5, kemudian B-nya juga 5. Nah, di sini tercetak di mana 1,5. Berarti di sini 1 pangkat 5. Nah, dari 3 pangkat 4, kemudian 5 pangkat 3, kemudian 2 pangkat 1, kemudian 4 pangkat 2. Nah, seperti itu. Kemudian di sini yang tadi mana tadi ini kan total hasil C di sini untuk menampilkan hasil dari seluruh perpangkatan tadi. Perpangkat ini ditambah dengan perpangkatan yang lain ini. Kemudian setelah itu hasilnya karena D-nya itu tidak sama dengan 0, maka di sini dia tertampillah hasil modulus dari eh, 207 dibagi 18. Coba kita hitung dulu apakah benar perpangkatannya itu 18. Coba kita masuk ke 4. Nah, di sini benar ya, 28 dibagi 18 itu masih sisa 10 modulusnya. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.